sanjung nama-Mu Tuhan. Kami ingin selalu meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang manis di dalam hidup. Amin. Ku cinta Kau lebih dari besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembahkan, amin, Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut menyembah
tiada. Amin. Tak bertelut menyembah Yesus. Boleh angkat tangan kita. Ku sembah Kau, ku tinggikan namamu selalu. Menyembah Yesus Tuhan Raja. Kami menyembah Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Amin. Kau yang segalanya dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Boleh angkat kedua tangan kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Raja di atas segala Raja. Kami beri sorak-sorai yang terbaik bagi Engkau. Haleluya, haleluya. Buka hati kami Tuhan. Biar hati kami terbuka untuk Engkau, untuk firman-Mu yang adalah Engkau itu sendiri. We thank you Father. Kami ucapkan syukur di dalam nama Yesus yang luar biasa. Amen. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Pak Charles. Baik, boleh tambah high-nya. Ada sebuah lagu yang saya tulis bahwa hidup kita ini akan berjalan di setiap musim. Tapi siapa yang menyertai kita? Setuju boleh katakan amin. Amin. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tangan-Mu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah
taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan, benteng hidupku. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan bagi Tuhan, benteng hidup kita. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Katakan, ku percaya kepadamu, tangan-Mu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan, benteng hidupku. Boleh sama-sama. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan. Meski lewati lembah taufan, amin, hatiku pun percaya Engkau Tuhan. Boleh taruh tangan kita di dada, jemaat saja. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan, benteng hidupku. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, boleh reverbnya dihilangkan, high-nya dinaikkan. Ya, makasih. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan. Haleluya. Kayaknya reverbnya terlalu banyak. Makasih. Yang berkaitan dengan tema besar yang diberikan, yaitu habit, kebiasaan. Saudaraku yang kekasih, kebiasaan itu adalah hal yang biasa kita lakukan, dan saking biasanya tanpa kita mikir, kita akan melakukannya setiap saat. Contohnya ketika kita bangun, ada orang yang langsung ke kamar mandi. Ada orang dia harus langsung bawa HP-nya. Biasa Alkitab kan. Ada orang yang bangun dia langsung stretching, olahraga. Ada orang yang bangun dia berlutut dulu saat teduh sebentar. Bertahun-tahun kita melakukan itu akan menjadi kebiasaan. Sebab itu karakter itu adalah sesuatu hal kecil yang setiap hari kita lakukan, kemudian perlahan-lahan terbentuk dan kemudian menjadi kebiasaan. Ada orang yang tinggal di tengah keluarganya mungkin biasa teriak-teriak, berantem besar. Setiap hari melihat itu. Ketika dewasa tanpa disadari terekam di bawah otak, dan hal yang biasa kita lihat kemudian kita adopsi tanpa kita sengaja. Sebab itu ketika kita dewasa kadang kenapa kita juga teriak-teriak, saudara?
Karena kebiasaan setiap hari yang kemudian tanpa kita sadari, hal-hal kecil itu menjadi karakter kita, nempel, saudara. Kemudian baru kita bilang terkenal dengan budaya. Oh, sudah memang budayanya seperti itu. Di Sumatera saya lihat kemarin ada orang yang kalau minum kopi itu di daerah tertentu itu kopinya dituang kebalik gelasnya. Mungkin hanya satu warung tadinya, tapi karena mulai viral, orang-orang mulai datang, lama-lama kemudian menjadi kebiasaan kampung itu. From the small things, dari hal yang kecil, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan satu hal yang saya ingin bagikan dari tema ini, kebiasaan, habit, yaitu kalau kita bisa buat sesuatu menjadi kebiasaan, berarti itu disengaja. Tadi saya melihat fotografer, videografer, saudara, mereka tahu untuk melihat momen mana yang bagus. Mereka cepat-cepat ambil. Saudara, itu tidak kemudian tiba-tiba, itu dilatih, pelan-pelan dilatih, lama-lama sudah menjiwai. Oh, ini kayaknya bagus dari sini. Oh, ini lagi bagus. Ini jemaat Tuhan, saya lihat tadi ada seorang wanita ya. Dia lihat ketika jemaat lagi mengangkat tangan, lagi penyembahan, dia ambil handphonenya, karena yang bagian media, dan capture bagian-bagian momen yang terbaik. Saudara, itu tidak tiba-tiba. Itu semua dilatih pelan-pelan, ada talenta, tapi semua disengaja. Setuju, boleh katakan amin. Nah, yang ingin saya bagikan, habit yang kita ingin bangun, yaitu hubungan dengan Tuhan. Tidak ada yang tiba-tiba kemudian kita kenal Yesus. Setuju, boleh katakan amin. Saya di atas mimbar, Bapak Ibu nggak tahu saya kenal Yesus, betul nggak? Saya punya hubungan yang saya sengaja, saya buat setiap hari kecil, kemudian akan menjadi kebiasaan. Ada nggak Anda tidak pernah tahu? Dan tidak akan pernah terjadi sesuatu yang besar tanpa ada sesuatu yang kecil, kebiasaan yang kita sengaja untuk mengenal Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Saudara, sebab itu Ayub berkata seperti ini dalam kitab Ayub. Saudara, dikatakan bahwa Ayub 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Bapak Ibu, dalam Alkitab dicatat ada orang-orang yang dibanggakan Tuhan. Musa, dan orang juga yang takut Tuhan. Nuh adalah orang yang dikatakan benar pada zamannya. Tapi ada satu pribadi yang dibanggakan, dipromosikan oleh Tuhan langsung, yaitu Ayub. Waktu iblis datang ingin menguji dia, Tuhan sendiri yang bilang, tidak ada orang yang seperti dia. Dipromosikan, dibanggakan langsung. Tapi itu tidak menjadi ukuran bahwa Ayub itu sudah kenal Tuhan sungguh-sungguh. Sebab itu mesti diuji. Betul Bapak Ibu? Sebab itu di pasal akhir kemudian Ayub bilang, dulu cuma aku dengar dari kata orang tentang engkau, tetapi sekarang mataku, I see the Lord. Aku lihat Tuhan. Aku lihat engkau. Aku pandang engkau. Saudara, mengenal Tuhan adalah suatu kebiasaan yang harusnya disengaja kita bangun. Setuju, boleh katakan amin. Ketika ada orang yang sedang pacaran, sebelum dia katakan yes dilamar, dia akan cari tahu. Dia akan lihat orangnya gimana. Dia bangun hubungan secara sengaja. Dia cari informasi.
dia lihat bertahun-tahun. Baru dia putuskan. Setuju boleh katakan amin. Tidak ada yang tiba-tiba di mall, will you marry me? Yes. Gak ada, saudara. Setuju boleh katakan amin. Demikian mengenal Yesus. Bapak Ibu, sampai hari ini, saudara kalau buka YouTube, firman Tuhan, Alkitab, khotbah, semuanya lengkap di sana. Tapi saya pribadi setiap hari kalau ada undangan pelayanan, saya doa apa yang Tuhan mau sampaikan. Kadang-kadang Tuhan kasih saya nggak ngerti apa-apa, saya doa Tuhan. Kalau hanya khotbah ini banyak banget. Setiap handphone saya penuh dengan khotbah yang saya dapat kadang hilang. Kalau hilang berarti nggak ada lagi dong. Tuhan itu kaya, saya doa Tuhan apa? Setiap saya dapat firman Allah itu dapat sesuatu kegirangan yang luar biasa. Bukan karena saya tahu, tapi saya tahu ini aduh Tuhan. Ini buat saya tapi kok saya senang banget ya. Ayat sederhana. Tapi saya boleh kayak ada satu pengertian. Itu senangnya luar biasa saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sebab itu Ayub bilang bahwa dulu aku kenal dari kata orang. Mengenal Tuhan yang tidak terbatas sulit. Saudara, Anda lihat di podcast-podcast sekarang. Ada orang-orang yang cinta Tuhan. Yang mengasihi Tuhan. Kemudian sukses di podcast-podcast besar. Saudara, ada beberapa statement dan kemudian bilang Yesus, He is not the only one. Mereka berkata bahwa Yesus bukan satu-satunya. Saudara, karena sejauh mana saya tahu tentang Yesus, sejauh itu Pak, yang akan saya taruh dalam dasar fondasi hati saya. About Him, tentang Dia. Mengenal Yesus gak sulit Bapak Ibu. Pada zaman dulu, orang-orang cuma nelayan, gak sekolah. Kalau Anda baca dalam Kisah Para Rasul, dikatakan bahwa Petrus dan yang lain bukan orang yang terpelajar. Saudara, Daud itu hanya tukang gembala kambing domba. Pada zaman dulu kalau orang mengembalakan kambing domba, artinya mereka tergolong orang yang sederhana. Jadi mengenal Allah itu very simple. Open your heart. Bangun habit, kebiasaan untuk ingin kenal Tuhan. Ingin kenal Dia. Karena sangat berbeda ketika saya kenal Tuhan dan kemudian Tuhan tidak kenal saya. Saya kenal Presiden Jokowi, tahu dari Solo, dari mana, bertahun-tahun, berapa tahun, ulang tahunnya saya tahu. Tapi Pak Jokowi tidak kenal saya secara pribadi. Itu yang kemudian firman Allah katakan, ada orang pada akhir zaman, saya pernah lakukan ini, saya kerjakan ini, saya loh bertahun-tahun ikut Tuhan melayani, berkorban, dipakai luar biasa. Tuhan bilang, enyah engkau. I don't even, aku bahkan tidak kenal. I don't know who you are. Can you imagine that? Sebab itu ada beberapa kata yang saya ingin bagikan secara singkat Bapak Ibu. Dalam 12 menit kita akan selesai. Tapi saya rindu Bapak Ibu boleh kita simak betul-betul. Dalam Hosea 4 ayat ke-6. Dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dikatakan karena engkau yang menolak. Jadi kenapa ada orang yang dekat dengan Tuhan, kenal Tuhan pribadi, ada orang yang biasa-biasa saja. Paulus bilang antara orang yang giat dalam Tuhan, ada yang sungguh-sungguh benar, ada yang tidak benar. Dikatakan karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau. My people are destroyed for lack of knowledge. Jadi Anda dan saya yang tidak membiasakan diri untuk kenal Tuhan lagi, saudara, dikatakan kita akan binasa, salah jalan,
nggak ngerti apa-apa. Tidak tahu Tuhan mana yang engkau ikuti, saya ikuti. Saudara, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Anak saya juga selalu bertanya, dan saya cerita, Mama tidak cerita tentang Yesus hanya karena Mama tahu, Mama alami every day. Itu yang Mama bisa cerita. Ada 4 kata saudara tentang mengenal. Yang pertama yang dikatakan tadi, yang dipakai ginosko. Ketika Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau, I don't even. Aku tidak mengenal engkau. Ginosko itu artinya memperoleh pengetahuan dari pengamatan atau pengalaman pribadi. Sebab itu salah satu arti ginosko bilang, aku tidak menikmati hidupmu. Benar gak Bapak Ibu? Salah satu yang harus saya cek, kalau dulu saya ada kebiasaan mungkin pengen baca Alkitab terus, pengen doa terus, datang Tuhan, pengen dengar suara Tuhan. Tapi ketika Bapak Ibu sibuk dan yang lain, kadang kita gak ada waktu. Bagaimana kita bisa kenal? Setuju, boleh katakan amin. Hubungan itu yang membuat kuasa mujizat kepenuhan Kristus nyata. Yang kedua, eido, yang artinya mengenal dengan mata batin. Mungkin reverbnya kurangin Pak, makasih. Atau mengetahui dari persepsi mental. Saudara, jadi kata batin Bu, ada perasaan, oh iya, kenal Tuhan, saya kalau lagi nyembah Tuhan rasanya pengen nangis misalnya. Tapi tidak sejauh itu saudara. Dalam jiwa itu ada kehendak, kemauan. Artinya Bapak Ibu, Tuhan itu juga, kalau kita melakukan sesuatu kita tahu ini Tuhan suka, ini Tuhan berduka. Setuju, boleh katakan amin. Saya percaya kita punya anak-anak. Anak saya tahu kalau mungkin saya tidak suka ini, saya akan sedih. Nah kalau dia kerjakan berulang-ulang, artinya saya akan sangat sedih. Tuhan juga sama. He is a person. Setuju, boleh katakan amin. Dia pribadi. Dia bukan agama. Dia pribadi. Saudara, ketika kita ingin mengenal Tuhan, kita akan tahu apa yang Tuhan suka. Saudara, itu dikatakan dengan mata batin, eido. Kemudian epistemai, memahami secara umum, mengenal secara umum aja. Oh iya, oh saya Kristen, saya ikut Tuhan. Oh saya melayani Tuhan sekarang. Itu saja. Tapi kalau saya hanya seperti itu Bapak Ibu Saudara, suami saya selalu bilang, selalu share, bahwa orang yang mengenal Tuhan, kita akan tambah kenal, dan itu akan berakar dalam hati kita. Sebab itu kenapa ada pada zaman dulu, kita tahu ya, ada orang-orang yang menyerahkan diri menjadi martir. Bukan karena mereka bego, bukan karena mereka dicuci otak, tetapi mereka kenal siapa Tuhan yang mereka ikuti, sehingga mereka mau berkorban. Seorang teman saya, makeup artist terkenal di Indonesia, mencintai Tuhan dan kemudian kena cancer. Cancernya kemana-mana. Itu masih WhatsApp saya dengan pengharapan yang luar biasa. Bapak Ibu, cancernya dokter katakan di Singapura hilang bulan Mei. Kemarin tumbuh lagi. Kalau teman saya tidak kenal Yesus,
dia sudah lama kecewa dengan Tuhan. Bapak Ibu, setuju boleh katakan amin? Kekristenan itu bukan soal Yesus bisa kasih apa kalau aku ikut Tuhan. Aku menjadi terkenal, aku diberkati, aku dapat apa aja. Enggak. Mengikut Yesus, belajar tahu apa yang dia mau lewat hubungan yang disengaja menjadi kebiasaan. Sehingga ketika Tuhan belum menjawab doa, kita tidak akan kecewa. Karena Yesus bilang, dia menjawab doa. Tapi tidak semua yang kita minta persis dia jawab. Tapi dia jawab, mengabulkan. Setuju boleh katakan amin. Yang terakhir dikatakan suniemi. Dikatakan berdasarkan pemandangan alami. Kalau kita dengar orang bersaksi. Kemudian Yesus luar biasa ya. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi ada gak dalam hati kita kadang, kapan ya Tuhan dengar doa saya? Ada gak? Oh, kita harus jujur. Kalau kita hanya kenal Yesus dari panca indera, dengar orang, lihat mujizat, nah saudara tidak alami setiap hari, saudara tidak akan ada kekuatan. Setuju boleh katakan amin. Harus jujur, kadang ada orang yang berkatnya banyak sekali. Ada orang yang untuk hari besok aja mengandalkan Tuhan luar biasa. Kalau saudara tidak kenal Tuhan secara pribadi, kau akan kecewa. Mungkin Tuhan belum mempercayakan lebih karena Tuhan lagi melatih kesabaran kita. Tuhan lagi melatih ketekunan kita. Tapi kenal Tuhan lebih lagi. Tuhan sedang membawa kita memiliki pengharapan yang kuat. Setuju boleh katakan amin. Dari semua pengenalan itu yang Tuhan mau, saudara, apakah engkau mengenal Yesus dan mengalaminya setiap hari? Apa yang dihasilkan ketika kita mengalami Tuhan? Dulu ketika Yesus sembuhkan saya, sejak hari itu saya tahu bahwa besok-besok ada sakit, besok-besok ada teman yang sakit, mujizat masih ada. Seperti tema dari ibadah yang dilakukan, pray for miracle. Besok-besok ada orang dalam tertekan, dalam kesulitan, masih ada mujizat. Boleh katakan bersama dengan saya, masih ada mujizat. Kenapa? Karena kita alami. Setuju boleh katakan amin. Ketika Bapak Ibu dalam keadaan kepepet banget, tiba-tiba ada aja berkat. Itu menjadi sesuatu, oh iya besok-besok ada lagi berkat. Ketika engkau mengalami titik terendah, tiba-tiba ada aja orang yang dipakai Tuhan untuk mengangkat Anda, membuka jalan Anda, menolong Anda. Itu jawaban Tuhan. Saudara akan, oh iya aku baru berdoa, tiba-tiba ada jawaban. Oh Yesus, engkau hidup ya. Engkau akan mengalami, tidak sebatas pengetahuan. Setuju boleh katakan amin. Jika Anda dan saya mengikuti Yesus, melayani Tuhan, melakukan apapun sebatas tahu saja, tapi tidak mengalami Dia. Untuk mengalami Dia kita perlu kebiasaan, kenal Dia, getting deeper every day. Banyak kali dalam malam-malam saya tidak bisa tidur dengan baik. Saya tahu Tuhan ingin bicara. Saya keluar dari kamar dengan bercucuran air mata. Saya buka firman Allah dan mulai ingin mendengarkan suara Tuhan. Karena saya tahu saya tugasnya bukan hanya melayani kemudian tidak pernah mengalami, tidak ada hubungan. Apa yang akan saya lihat kalau saya tidak pernah mengalami Kristus? Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Apa yang terjadi yang terakhir ketika Anda mengenal Tuhan secara disengaja? Anda berdoa, baca Alkitab, datang beribadah. Kalau Anda bisa sediakan waktu layani Dia. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau melakukan itu, seperti anak yang kemudian bergaul akrab dengan papanya. Anaknya teriak di mana,
papanya tahu. That's my son. Anak saya turun tangga, saya tahu itu langkahnya. Jadi apa yang terjadi? Satu poin saja. Ketika Anda dan saya memiliki kebiasaan mengenal Tuhan, Bapa kenal kita. Jadi boleh katakan amin. Anda yang di live chat boleh tulis, Bapa kenal aku. Karena saya ada hubungan. Kalau anak tetangga yang teriak, suami saya nggak kenal. Tapi kalau anak sendiri yang teriak, suami saya dalam sibuk apapun, dia akan respon. Yesus yang ku kenal dan Yesus yang kenal aku. Bapa yang engkau kenal dan Bapa yang kenal kau dan saya. Kalau kita kenal dia, kita akan tahu Tuhan gak suka ini. Kalau kita kenal dia, kita akan tahu apa yang kita ingin senangkan. Setuju boleh katakan amin. Kalau Bapa kenal kita dan kita kenal dia, saudara, saat dia tegur kita tidak akan marah. Saya kenal ibu gembala kenal saya. Kalau besok-besok ibu gembala tegur saya nggak sakit hati. Karena kita saling kenal. We are friend. Setuju boleh katakan amin. Dan terakhir kalau Bapa kenal kita, kita bisa cerita ke orang. Saya kalau kenal mungkin David Beckham atau Celine Dion, waktu saya foto pertama dengan Celine Dion, senangnya luar biasa. Saya bisa cerita ke orang, saya kenal Celine Dion, foto dengan dia, ngobrol dengan dia. Kalau saya tidak kenal, saya tidak bisa cerita. Sama, hanya Yesus yang kita alami, yang kita bisa cerita. Setuju boleh katakan amin. Berapa di antara Bapak Ibu Saudara yang ingin kenal Tuhan lebih? Boleh lambaikan tangan. Sampai hari ini saya bilang sama Tuhan setiap mau pelayanan firman, Tuhan aku tuh gak ngerti. Saya terus, Tuhan tolong saya ingin belajar. Saya ingin sekalipun mungkin sudah sekolah Alkitab dan sebagainya, saya pengen tahu Tuhan sejauh mana Anda ingin mengenal dia. Itu yang akan melihat Bapa menyatakan kuasa, ada hubungan, ada mujizat. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saya undang kita bangkit berdiri. Boleh kita nyanyikan lagu ini. Tuhan bilang jangan takut. Saya undang tim Praise and Worship. Lewat lembah kelam, engkau yang kenal dia, engkau yang dikenal Bapa, dia akan tolong, dia akan buka jalan, dia akan tuntun. Kau aman. Setuju boleh katakan amin. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah, taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi,
bersama-sama yang di tempat ini, Ebenezer, maupun yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ini. Kau yang mau bersama dengan saya, bersama dengan kami, kebiasaan yang disengaja untuk kenal Bapa dan dikenal oleh Bapa. Kami angkat tangan kami. Kami ingin kenal Engkau Tuhan. Kami akan ada waktu terbaik, tenaga yang kami akan lakukan supaya kami kenal Engkau dan Engkau kenal kami. Kalau Engkau kenal suara kami, dalam kondisi apapun kami tidak akan takut, karena janji-Mu Engkau menolong melewati lembah. Bapa kenal aku, Bapa kenal keluargaku. Kami angkat tangan kami, meteraikan setiap firman Tuhan. Demi nama Yesus,